Bentar, gua berasa mimpi gini ya. Ada Anji, ada Bang Ipang. Belakangan apalagi Ing? Soalnya kemarin kan ada yang nyampein ke gue, Ing tuh belakangan udah ngomong sendiri katanya gitu. Gua pura-pura jadi orang gila tuh tiduran di jalan depan rumah, hujan gede. Sampai akhirnya ada yang menghubungi juga, pengen gua jadi model. Padahal nggak ada basic loh. Nakal banget gua, nakal. Iya, Pokoknya nakal. sekarang lu ceritain. Udah pokoknya nakal. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Ya, kembali lagi di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi bersama saya Ipang. Dan saya Anji. Dan kami adalah Anji. Anji. Bang, harusnya setiap episode harusnya lo dulu, Bang. Maksudnya balik lagi gitu masih. Enggak kan kami adalah anjing. Berarti Anjinya Anji dulu. duluan. Iya, Anji Ipang. Masih di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi bersama saya Anji Dan saya Ipang. dan kami adalah Anjing. Bang Ipang udah bisa ngelit tuh. Anjing. Ya, besok-besok harus gitu, Bang. Bang, ini sekarang ya, kita nih Lucu-lucuan apa lagi sih? lucu-lucuan apa lagi ya? Gak, gue mau ngebahas. Ya. Lo pernah mengalami pressure nggak di pandemi ini? Pasti pernah dong. Normal ya. Hampir kayaknya semua orang pernah ngalamin pressure. Dalam situasi apapun kadang-kadang ya bisa aja itu jadi triggernya sebuah pressure ya. Dan kalau lo tanya kenapa pernah, ya gue pernah. Pernah. Apa tuh, Bang? Banyak ya Ji, penyebabnya kadang-kadang ketidaksiapan pun bisa itu menjadi sebuah pressure. Ketidaksiapan apa? Ketidaksiapan ketika misalkan yang simpel deh, pekerjaan adalah pekerjaan sebagai musisi nggak siap dengan lagu baru untuk ditampilkan, latihannya kurang, itu pressure. Mau manggung di, gue yang ini gimana ya, verse-nya apa ya, lirik pertamanya apa ya. Kalau di era pandemi gimana, Bang? Jujur apa kamuflase? Jujur lah. Jujur lah. Ya sekarang siapa yang nggak ngomongin dah di posisi kayak kita lah ya. Seorang musisi yang biasanya Manggung dan memang itu sebuah mata pencarian, sebuah profesi dan akhirnya tentu terjadi pressure tertentu ya ketika berhadapan dengan finansial. Kalau sama aturan, lo rasa ada pressure nggak? Ada dong. Ini salah satu hal yang pengen gue kritisi kali dari aturan yang ada Yap. gitu. Kayak misalnya aturan tentang jam malam. Oke. Gitu. Karena sebenarnya aturan jam malam itu adalah buat gue itu adalah aturan yang kurang tepat guna. Kenapa tuh alasannya? Karena ketika diadakan jam malam itu terjadi penumpukan orang tuh, Bang, di sore. Karena dianggap sore ya berkegiatannya di sore gitu. Oh. Terus ketika jam malam ada beberapa pedagang-pedagang kayak misalnya pecel lele, terus kayak misalnya pedagang kopi, pengusaha kopi gitu. Ketika orang-orang tuh banyak ngopi ketika jam 8 malam Jam 8 misalnya. malam, oke. Tapi jam malamnya jam 7. Berarti dia tidak bisa beroperasi secara maksimal. Iya, makanya terus jadi pertanyaan bodoh-bodohnya nih, pertanyaan bodoh-bodohannya adalah emang kalau malam virusnya lebih ganas ya? Emangnya kalau siang lebih ganas ya gitu. Oke. Ya sebenarnya itu adalah hal yang perlu dikritisi karena akhirnya terjadi benturan antara katakanlah petugas, satgas dengan orang misalnya ya pengusaha kopinya deh. Ya. Tapi ngomong-ngomong obrolan warung kopi dan kita lagi ada di kedai kopi, warung kopi,
Kita belum Kita ngopi. ngopi harusnya. Oh. Harusnya kita pesan. Siapa yang berwenang untuk menjadi yang sama siapa sih ini maksudnya? Mau pesan kopi dong, Kang. Kopinya sama siapa? Oke. Apa kabar, Kang? Baik, Sekarang ya? Mau pesan apa sih di sini kopinya? Beansnya apa? Biasanya dari Jawa Barat semua. Apa tuh? Robusta, kalau arabikanya dari Jepang. Arabikanya dari Puntang. Oh, ada anjing, gue mesen pas yang banget Puntang ya. aja lah. Enggak, saya mau ini aja deh, saya mau V60. Kali ini V60. Oh, Ya, gua kan? tetap kopi tubruk. Siap. Thank you ya, Kang. Iya. Siap, mari Pak. Ya, thank you. Gitu bang. Menurut lu gimana? Agak susah menjawabnya gini, karena kalau gua mungkin refleksi aja kali ini ya. Benar dan salah, salah dan benar. Itu kan nggak ada standar khusus. Iya, ngelihatnya dari mana? Dari mana, Kalau dari sisi mana? Iya. Dari segi penegakan, Akhirnya jadi main bener-beneran dan main salah-salahan. nah itu akhirnya jadi bentrokan. Iya, ya makanya gue juga bingung sih. Kalau ditanya ini solusi, ini jawaban, mungkin bukan juga. Kalau ini dibilang ngambang, ya nggak apa-apa ngambang. Karena gue juga dalam posisi yang bingung dan kalau lo tanya pressure, ya pressure juga lah. Karena tidak ada kejelasan yang lebih tuntas. Ya ini mesti gimana sih? Gitu. Iya. Jadi akhirnya jadi muncul pertanyaan-pertanyaan bodoh tadi kan. Iya. Emangnya kalau malam lebih ganas, emangnya kalau Dan ketika emang ada timbul pertanyaan ya wajar lah ya. Karena apalagi yang bisa impact-nya langsung. Kan pasti akan liar lah pertanyaan-pertanyaan, pasti akan kita terpancing. seru kita tanya ini nih ahli kopinya. PPKN sekarang tuh PPKN, para penutur kopi Nusantara. Nah, kita sekarang mau ngobrol sama yang dari Owner. Kopi Bagi Pejuang. Kopi bagi pejuang. Iya kan? Soreang. Kita di Soreang kan hari Iya ini? kan? Kita lagi ada di Soreang sekarang, ini Kopi Bagi Pejuang. Jadi teman-teman kalau misalnya mau datang ke sini mau nyobain silakan. Tapi ingat, jangan lebih dari jam 7, soalnya jam 7 itu PPKM. Betul nggak Bang? PPKM. PPKM. Pokoknya itu seperti PSBB, tapi jadi PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat, mikro. Tambah lagi, nanti ada mikro ada makro. Jadi ya kita harus menyesuaikan diri ya. Ya. Menyesuaikan diri dan selalu update ya berarti. Harus kalau kayak gini ya, kalau nggak lewat update-nya bingung sendiri. Bang Boy, kita mau ngobrol dong sama penutur kopi Nusantaranya. Mana ya? karena kopi tubruknya meledak Pak. Ini khas dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Michelle. Wih, ini kopi apa ini namanya? Ini kopi tawar Om. Numpang duduk ya Om ya? Silakan. Enggak. Maksudnya kopi apa? Kopi tawar. Kopi tawar Kopi Om. tawar. Nih, kopi tawar. Ini adalah salah satu unggulan di sini. Produk unggul Om, insya Allah. Kenapa berani dibilang unggul? Apa emang udah terbukti secara riset? Gitu bahasanya. Maksudnya secara dagangnya sudah terbukti ini memang banyak penggemarnya gitu? Mungkin emang tadi nyambung ke obrolan tadi Om ya. Oke. Karena sekarang walaupun tadi PPKM, PSBB, orang yang nongkrong tuh tetap banyak Om. Dan kalau misalkan kita nongkrong, apalagi di daerah sini ya, Soreang, pengennya kan yang banyak tapi yang murah gitu. Jadi kita Tapi memfasilitasi. tetap nongkrong dengan protokol kesehatan. Standar ya. Tepat sekali Om. Tetap banyak ya? Iya sih, lumayan Om. Kalau misalkan dibilang banyak, alhamdulillah. Teman kalau misalkan dibilang setan, insya Allah lah. Iya. Nah, ini adalah produk unggulan. Namanya Tawar. Kopi tawar Om. Kopi Tawar ini basicnya kopi susu ya? Kopi susu Om. Non alkohol Om. Iya dong. Ngapain alkohol? Nggak boleh aku. Kita coba dulu ya. Enggak Om. Aku juga mau coba deh. Nama siapa namanya? Aku Bang Alam. Alam. Oke, Bang Alam. Di sini dengan adanya PPKM itu berarti jam 7 udah selesai ya? Jam 7 udah mulai tutup, jam 8 udah kosong. Oke. Bukanya jam berapa? Buka tuh kita jam 10, jam 9 itu Om. Malam pagi. Dari pagi. Tapi ya gitu sih Om, jam 10 siapa sih yang udah bangun kan yang mau ngopi? Paling jam 12, jam 1 mulai ramenya gitu. Jam 1 siang mulai ramai. Jam 1 siang. Pasti terjadi ini dong, terjadi karena ada pembatasan itu pasti ada penurunan lah ya. Betul banget Om, dan sebenarnya kopi pejuang ini dibuat
mulai dirintis itu memang pas masa-masa pandemi Om. Dimulai Om. Tahun yang lalu berarti ya? Kurang lebih ya? Maret kan? Yang di Soreang ini itu Agustus justru Om. Justru Agustus, belum setahun dong. Belum setahun Om. Betul. Jadi emang mungkin ini sedikit kisah kenapa namanya pejuang ya Om. Karena memang aku kan masih kuliah Om, kebetulan di Malang, dan aku melihat fenomena pandemi seperti ini. Kenapa cuma orang tua ataupun keluarga yang berjuang? Kenapa nggak kita sebagai anak mahasiswa bisa bantu-bantu berjuang juga gitu? Oh, Jadi berjuang ya dengan cara berjualan. betul. Oh, jadi pejuangnya itu ya? Tepat Om. Jadi di mana para pejuang berkumpul gitu Om. Siap. Filosofainya gitu. Filosofi. Filosofainya gitu ya. Iya Om. Selain kopi tawar, unggulannya apa lagi di sini? Di Ada kopi pejuang ya. ini es kopi susu ya Om. Ini kan kopi tawarnya es kopi susu. Cuman di sini tambahannya kita ada manual brew Om. Jadi ada fixed tea tadi kan, ada Japanese dan lain sebagainya gitu sih. Manis, oke. Terus kalau unggulan-unggulan beansnya? Unggulan beansnya yang pasti di Jawa Barat Om. Karena tadi Om balik lagi ke pejuang. Bukan cuma kita yang nongkrong, tapi pun kita coba menghargai lah mereka-mereka petani yang berjuang. Oh gitu? Gitu Om. Ini langsung ke petani berarti? Iya, suppliernya dari petani. Oke. Supply dari petani-petani seputar sini. Jawa Barat Om. Anak-anak muda yang banyak yang datang ke sini. Kalau ngelihat dari unggulannya sih harusnya anak muda yang datang ke sini. Dan uniknya enggak Om. Oh gitu? Iya, karena mungkin kita ada 2 cabang ya. Satu di Soreang, satu lagi di belakangnya Gasibu namanya Tikukur. Dan sebenarnya di Tikukur tuh aku banyak bergaul sama om-om, sama tante-tante sebenarnya. Oh gitu. Lubuk satu. Karena yang datang ke sini. Yang datang ke sini? Kebanyakan maksudnya kebanyakan tuh nggak selalu anak muda. Nggak selalu anak muda Om. Nah itu dia yang pengen kita cari ya, maksudnya di situ aku dan teman-teman bisa belajar juga bahwa sebenarnya kita bisa saling share lah perjuangan masing-masing gitu. Oke. Pesan buat orang-orang yang belum datang ke sini atau yang sudah datang ke sini tuh apa? Ya pesannya kalau misalnya mau sini jangan sungkan lah. Soalnya menurutku ya. Ya. Kedai kopi tuh kalau misalkan cuma jualan kopi udah banyak Om. Cuman kedai kopi yang bisa jadi wadah sharing gitu, wadah buat nyari ilmu. Jujur aku di sini mungkin kalau misalnya dibandingin sama tempat-tempat kopi yang udah duluan ya, pasti secara tempat kenyamanan mungkin kurang lah. Secara produk mungkin walaupun enak ya Om? Enak, ini enak. Ya walaupun enak. Gue minum dulu karena tadi habis minum es. Terus ini panas kan, jadi gue tahan dulu. Ini kalau buat dibikin tubruk ya, gua nggak tahu. Biasanya agak sedikit lebih nunggu agak panasnya hilang, itu biasanya lebih jelek lagi ya rasanya ya. Tapi kalau ini gua ngerasa tadi dia udah nyampein acidnya. Kebetulan selera. Gue tuh suka kopi yang acidnya tinggi. Iya, yang asam. Asam ya. Asamnya tinggi. Lanjut lagi Om ya. Lanjut Iya, dong. Dan akhirnya gue di sini nggak cuma nongkrong, tapi kalau orang pada Sharing. ya sharing. Gue ketemu kayak om-om juga nih di situ, terus kayak om. Manggilnya om atau bang nih? Om, Bang. Om Ipang, Bang Anji. Iya. Om Anji dan Bang Ipang. Jadi Ini kenapa? Bisa ganti nggak? Bisa diganti nggak? Nggak bisa. Nggak mengikuti arahan nih. Jadi alhamdulillahnya gue di sini dapat banyak relasi dan pelajaran Om. Itu yang mungkin kalau misalkan nanti orang tua atau mama dan papa saya di rumah, kalau misalkan lihat anaknya nongkrong terus, gue nggak cuma main MOBA doang kok. Tapi di situ emang gue bisa belajar banyak ya. Emang biasanya seputar apa sih yang diobrolin? Banyak Om. Yang di sini gitu ya, anak-anak yang datang ke sini biasanya apa sih? Mereka sharing apa? Dan yang menarik apa? Yang paling menarik tuh ya pandemi sekarang tuh mungkin ya nggak cuman orang dewasa doang yang ngerasain, cuman kita juga kan. Dimana anak-anak semuanya jadinya online dan kita gabut sebenarnya, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya ada yang part time, ada yang kerja, ada yang bisnis, dan jalur ke sana itu kita harus belajar kan dan butuh relasi. Nah datanglah om-om yang baik-baik seperti om dan abang ini. Benar-benar. Itu tepat. Jadi wahai anak muda, kalian harus semangat seperti dia. Bener nggak, Bang? Berjuang,
berjuang lah. Berjuang. So, semoga lancar usahanya selalu dari bulan Agustus. Semoga nanti ketemu di Agustus lagi 1 tahun, terus ketemu di Agustus tahun depannya lagi gitu. Dan kita bisa datang ke sini lagi, bikin obrolan warung kopi lagi. Gue sih suka karakter kopinya di sini. Ya semoga tambah seru lagi ya. Untuk sharing-sharingnya bisa lebih luas lagi dan lebih manfaat lagi. Amin. Amin Om, makasih banyak udah datang Om dan Abang. Terima Iya. kasih. Ditunggu di Kopi Bagi Pejuang. Kopi bagi pejuang. Kopi Bagi Pejuang. Salamnya belum. Oh iya, salamnya belum gini. Ekstra kan hari ini. Ekstra kan. Masih di Coklat Kita obrolan warung kopi. Gitu. Gimana? Kece ya. Jadi sekarang Bang Ipang ini udah cocok jadi konten kreator. Musisi yang menjadi konten creator. Gimana ngomong-ngomong udah download ini belum Clubhouse? Sebagai konten creator. Iya, gue tadi baru harus ngeliat. update. Baru ngeliat yang tadi lo sampel lo aja, kayaknya ini baru lagi, tapi kayaknya tambah rumit ya. Kayaknya sih Clubhouse ini nggak tahu ya, gue belum lihat banget, tapi Clubhouse ini kayaknya sebuah platform yang dikembangin dari Twitter. Karena ketika kita Twitter itu kan bentuknya tulisan. Iya, nah dulu kan Twitter tuh pernah bikin live streaming yang oke. pertama Iya, menurut iya, gua, iya. Periscope, Iya, tapi nggak ingat berhasil. gua. Iya. Dia dikalahin sama Instagram live, Ya. terus sekarang sampai Bigo live, sampai TikTok juga bisa live. Iya. Nah sekarang dia kayaknya bikin Clubhouse ini bang. Sebenarnya dia tuh kayak Zoom kita jadi kayak conference, tapi cuma suaranya doang. Mukanya nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan dan menurut gua kayak apa ya, analisis gua sih kayaknya dia nggak tahan lama kayaknya. Oh gitu kayaknya ya. Karena harus fokus. Oke. Kalau misalnya Iya, konferensi lo nggak bisa. Iya, lo nggak bisa sembari jalan. Nggak Nggak bisa. bisa sembari itu. Oke, iya. Padahal kalau Instagram kita bisa posting, Iya, bisa pakai admin. Twitter pun juga bisa begitu ya. Iya Artinya kan? kita bisa di mana aja, di dalam mobil atau kita lagi iseng di warung kopi, itu bisa kapan aja. Nah ngomong-ngomong soal musisi yang jadi content creator, kita kayaknya perlu ngobrol sama seseorang nih. Di segmen ini ya, Di segmen ini ya. Kopiku tumpah. Seduh kopimu. Tumpahkan masalah. Sedap. Narasumber kita kali ini. Bang. Gimana kalau misalnya kali ini lo yang nanya-nanya, gue yang cuma paling oh gitu. jadi gitu, jadi kayak ada host senior sama yang junior nih. Junior tuh biasanya gitu. Ya. Iya. Oh. Ya bener. Iya, gitu doang, Bang. Oke, narsum kita kali ini seorang yang tidak asing lagi. Dia adalah Firman Deana. Mana? Lu tahu nama asli gua? Gua kan tahu nomor rekeningnya segala. Silakan dulu. Pakai nama itu waktu kerja jadi tata usaha dulu. Ekstra apa nih? Anji. Tunggu. Oh, ini gelas gua mana ya? Bentar ya. Emang lu udah pesen kopi? Iya. nih jadi Enggak, ibu bilang protokol katanya. Jadi harus bawa gelas sendiri. siap. Sedetail itu sampai Iya, malam tadi gua ikut cuci lagi di sini. Karena berarti bukan cuma cuci tangan, cuci piring juga. iya. Bagus. Kan ada lagunya. Gimana? Gelas kaca. Iya bener kan? Ini yang band yang itu ya? Bang ini gua Band yang minta ya, itu. Bang, ya. Yang itu. Gua minta ya. Anjir. Kan orang Rusia. Coy, kebanyakan. Cukup ini. Ini ceritanya lagi bikin konten ya? Mana? Lagi acting, bikin Oh, konten. ini konten bukan ini? Konten ini bukan? Bukan ya? Bukan kan? Gua kalau lihat Bang Ipang ya, langsung gua ingat waktu gua SD. Gimana? Seperti cinta, seperti getar di sini, seperti
api seperti apa sajalah. Gitu ya Bang? Kok belakangnya gitu? Loh, itu dengan Versinya. apa? Enggak kan? Ya dengan versi dia, dengan kearifan lokal. Oke, Plastik oke, dengan oke. kearifan lokal. Kalau gue SMP, gue suka nyanyi lagu ini. Lupakan sajalah. Ih, tapi bukan lagu gue. Agus. Pasti belajar gimmick itu dari Kang Dani ya. itu gimmick-gimmicknya Ini- seseorang yang saya kenal itu. Gini, lo berdua tuh bener-bener panutan gua. Soal Kalau lu ini. kok nggak ada ya bahasa akademis vokalitas, nggak ada ya? Gue tadi mau bilang vokalitas. Vokalisi, Ada vokalisi. vokalisi. Siapa yang Akhirnya vokalisi? vokalis yang berkoalisi. Oh, mantap. Vokalisi. Itu benar dong. Baru denger juga. Bahasa itu kan bebas. Iya, bebas. Kita bisa menciptakan bahasa Ini bang sendiri. dikasih apa bang barusan? Apa? Kok enak ya? Ini adalah menu khas ini. As. Apaan Kopi nih? Tower Gitu, namanya. Kopi Tower. Oh gua kira bandrek. Enak tapi kopinya. Kok bandrek sih? Oh. King. Hmm. Ini kita ngobrolin Aduh. Bentar gua berasa mimpi gini ya. Ada Anji, ada Bang Ipang. kok mimpi? Luar biasa. Ini obrolan warung kopi ini ngobrolin apa sih sebetulnya? Enggak ngobrolin Bebas apa-apa. aja. Bebas aja namanya kita ngobrol Namanya di warung kopi kan. iya. Ngalor ngidul. Nggak bisa aja. nentuin yang mau diobrolin apa. Jadi nggak ada ininya apa? Nggak ada batasan? Nggak ada Ngobrolin batasan. aja. Makanya sekarang kita mau ngobrolin tentang bagaimana cara Anda, gila itu Nah jadi kan kayak, mulai nih ditanya-tanya nih. gue jadi kayak siapa Nih ya? kenapa sih maksudnya apa sih gua disuruh kesini? Ya pengen nanya-nanya aja, pengen ngobrol kan udah lama kita nggak ketemu. Iya udah lama banget ya. Udah lama Lama banget. banget nggak manggung kan? Biasanya Iya, ketemu di backstage backstage, lah, di malah. panggung-panggung. Nggak pernah latihan ya. Nggak pernah. Tiba-tiba lagunya ini, Iya. chordnya ini. Iya. Lu bener-bener nyiksa gua aslinya. Kapan lo terakhir kali manggung? Paling belakang manggung kapan? Terakhir kali manggung. Seminggu 2 minggu kemarin lah. Oh ya? Iya. Dengan band? Sama band. Sama Oh ya? band. Iya. Acara apa? Acara ada rezeki. Tapi virtual, virtual. 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 Manggung virtual ya maksudnya ngikutin sekarang lah dalam artian kan banyak sekali corporate, banyak sekali produk-produk yang Yeah. butuh masih tetap ngejaga keeksisannya. Mungkin ada mereka planning yang tertunda sampai akhirnya ngikuti juga cara proseduralnya kayak gimana kan sampai akhirnya ada konser virtual atau virtual show yang dipegang mungkin sama ini rezeki juga nih buat teman-teman IO ya, buat teman-teman yang sama Talent, liburannya ya. nggak cuman artis dan talent doang loh yang libur kan selama setahun lebih ini ya. Iya. Vendor. Vendor, IO. rigging ya, tukang apa lagi? Sound system, lighting dan lain-lain. Sampai akhirnya mereka Tukang gorengan juga. Iya, betul. Iya, kalau kita kalau manggung ada kan banyak panggung kan gorengan. pasti ada Ada tukang gorengan di samping. Iya kan? Nah, sampai akhirnya ya ada rezekinya mereka tetap di roots yang sama dengan cara yang sama untuk bikin panggung. Itu manggung loh, bener-bener full distorsi. Selain Kangen gua selainnya aslinya. virtual itu belakangan apalagi Ing? Soalnya kemarin kan ada yang nyampein ke gue, Apaan? Ing tuh belakangan udah ngomong sendiri katanya gitu. Apa? Udah mulai Udah ngomong-ngomong sendiri sendiri. dia. Beneran. Makanya gue sekarang konfirmasi langsung. Jadi tujuan kita ke sini Iya. tuh mau menanyakan Iya itu. itu Ing. Itu bukan harusnya sesi curhat, Bang. Nah ini tumbahkan masalah. Mau ngomong sendiri apaan sih? Ya kan, Lu kemarin dengar kan dari lo siapa sempet- gua gebukin juga tuh orang. Pak Hendy. Enggak, Pak. Itu yang ngomong Pak Hendy. Emang saya sering ngobrol sendiri. Tahu dong. Emang gua ada kepribadian Pressure ganda. ya. Pressure ya. Ada kepribadian kan. Kamu seperti under pressure nih. Sudah mulai terasa Udah mulai terasa seperti itu. Bang Ipang barusan. Cobalah bicara sama Aduh, kalau seniman kan beda-beda ya. Ya. Mungkin mereka bilang saya seniman, kalau saya bilang Seniwati. Enggak, seniwan. Senewan. Seniwan. Seniman dan senewan. Seniwan. dia Iya. kemarin sempat memposting katanya dia nggak mau potong rambut, kumis, jenggot selama pandemi. Betul. Memang sudah Gara-gara beginian gua dipunggungin terus sama istri di rumah.
Ini benar-benar lo lakuin. Lo. Lirik dukun kan. Sama sekali belum pernah. Ya emang ini kalau bahasa Sundanya kan ada kaul, Oke. ada nazar. Iya. Nazarudin ya? Emang gue bilang ya udahlah, selama pandemi ini liburan kan. Kalau dulu kita pengen liburan, kalau sekarang kan banyak sekali liburnya. Kalau dulu, aduh mana sih tanggal merahnya? Kalau sekarang merah semua tanggalnya, ya kan. Selama itu juga nyobain lagi nih zaman gua kuliah gitu kan. Gondrongin lagi Termasuk kumis, jenggot Iya. semua. Jadi belum dicukur sama Sampai sekali? saat ini belum. Dari bulan Maret? Sempet sih kalau jenggot, kalau Kalau nggak dicukur? mau dicukur kayaknya panjang banget. Sisi top lah. Sisi top. Sisi top lah. Nah ternyata si nazar ini belum juga Kelar. Ya maksudnya untuk ya udahlah, batas apa-apalah. waktunya belum ternyata Malah kok ada rezeki lebih gitu loh dari penampilan ini. gua kayak gini. Jadi Ya gitu. ada rezeki baru. Ada rezeki baru, ada yang ngurusin kumis, ada ngurusin jenggot. Malahan sekarang di Instagram ya, kebanyakan orang yang nge-follow gua Republik Gondrong, Republik Brewok, yang gitu-gitu. Sampai akhirnya ada yang menghubungi juga, pengen gua jadi photoshoot gitu kan, jadi model. Padahal nggak ada basic loh. Kenapa memilih saya bilang. Karena kita tertarik dengan gondrongnya, dengan brewoknya dan kumisnya. Dan mereka bilang menarik. Kalau menurut mereka menarik, kalau menurut saya ya ini seadanya gitu loh. Ya ini sih gen gitu kan. Berarti sebenarnya kalau gue juga mengambil langkah itu mungkin bisa kali ya. untuk Gondrongin rambut, jenggot. Lu bayangin deh. Lu kenapa ketawa sih? Lu bayangin. gue nggak usah jawab Enji. Lu kayak antagonis banget nih. Cocok lu di sinetron itu gua tahu. Besok gue coba posting deh, gue pakai face app ya. Pakai face app tuh kan bisa ditumbuhin tuh. Iya kan? Gue mau coba nanti kalau misalnya emang bener bisa gitu, gue gondrongin rambut gue. Gue boleh saran nggak? Apa? Coba yang lain aja deh. Cobanya yang lain aja. Sulam alis Iya yang lain. Bang lu gak pernah ngeliat gue waktu zamannya drive ya? Gondrong-gondrong itu di sini keluar. Kan kita kenalan di era itu. Oh iya, terus Ya menurut kan? lu lebih ganteng sekarang? berwibawa ya sekarang. Tambah aneh sih kalau gue lihat. Sekarang? Iya. Ya nggak apa-apa dong gondrong. Jangan Yang lain Renji, yang iya, lain Renji. behel, yang lain deh. behel aja deh, behel. Mahal lah tuh. Nah iya kan, tapi ya, kalau di foto kan bisa gitu. Gue persoalannya pernah nangkepin waktu lo posting, waktu lo kumisan. Aduh. Emang ada? Ada lu cari aja. Wah Ada. itu yang nge-likes menteri-menteri loh. Wah. Masa? Apa? Menteri Republik Kumis. Oke. Gua pengen sekarang gua ada yang nanya dong. Lo nanti dulu. Ih, gimana sih? Gua penasaran sama anda orang hebat ini gitu loh. Ini pertanyaan yang mewakili kayaknya dari teman-teman kayak musisi-musisi lain deh. Oke, gimana? Boleh lah Bang ya, boleh lah. Sekali-sekali boleh lah. Kan kalau kita lihat sekarang atau kemarin-kemarin atau dalam jangka waktu dekat ini kayaknya Bang Ipang itu sama Anji itu orang yang sangat baik, sosial, hidup bersosialnya sangat baik. Nah, gue pengen tahu yang gak baik-baiknya. Emang pernah nggak kalian nakal gitu? Wah kalau gue mah nakal. Nah, coba nakalnya kayak gimana? Lu sih. Iya, ini Ya, kan lu pertanyaan antar musisi loh. Ya, Ya kan? sampai dipanggil polisi gimana nggak nakal? Oh, pernah nakal karena apa? Apa coba? Coba. Gini. Flashback. Kenakalan gue tuh membicarakan masalah-masalah yang sensitif. Ya, jadi Gitu. tidak boleh. Iya. Maksudnya kan gue bilang mungkin wah ini dulu gue pernah ini kebanyakan minum bir misalkan. Apa ya? Kalau gue tuh nggak yang gitu-gitu sih gue. Oh iya. Nggak yang gitu-gitu, cuma lebih kayak bersuara gitu. Oh lebih. Gue lebih bersuara gitu. Nakalnya di situ berarti Bang. Bang Ipang tuh coba Luar tuh. biasa. Nakalnya coba apaan? Kok nakalnya aneh ya? Jarang orang yang bilang gitu ya. Bersuara gitu kan. Iya, nakal. Itu nakal ya? Nakal. Kalau bersuara menurut gua nggak nakal loh, Bang. Ini pertanyaannya. Itu kan mengeluapkan
isi Isi resesi ya? Iya kan? Nah, itu nakal bukan ya? Nakal dong buat beberapa Rebel, orang. rebel ya, rebel. Iya. Rebel lah dikit. Nah, ini abang kita nih. Padahal musik gua nggak rebel. Iya, makanya. Enggak. Oke lah, nakal ya. Iya, nakal. Nakalnya gua. Kan abang tuh terkenal sopan, lemah lembut. Tapi waktu seumur gua aja, Bang. Sekarang gua 25 ya. Abang, kata teman-teman pernah nakalnya kayak gimana, Bang? Gue tuh bingung klasifikasinya, Ing. Maksudnya ketika nakal itu Nakal sebagai pemabuk, misalkan nakal sebagai geng motor, atau nakal sebagai apa? Berantem, tawuran atau kok apa? seingat gue nggak pernah semua. Kan dia luar biasa kan dia. Ini mewakili teman-teman semuanya. Ternyata Bang Ipan emang nggak nakal dari dulu. Jadi nggak ada nakal-nakalnya. Makanya lo pertanyaannya, aduh. Ini keren kan? Mantap ternyata abang-abang gua ini dua Balas nakalnya ini. nakal banget gua, nakal. Iya, pokoknya sekarang nakal. lu ceritain. Udah pokoknya nakal sampai ke naonnya. yang paling lu anggap ini paling brengsek, paling nakal banget, apaan? Nggak ada kayaknya. Ya. Oke, belakangan ini kan Iya. banyak sekali musisi yang jadi apa, content maker ya. Content creator. Content creator. Nah, contohnya Ipang Lazuardi. Woi, Ya kan sekarang Ipang Lazuardi itu menjadi host. host apa tuh? Host program obrolan Mulai warung deh orang kopi. Oh, nanya iya, dikit dia nambahnya banyak. Jadi Anjir, kembaliannya Memang- banyak banget. sorry Bang, benar. Host ya? Jadi Host ya, mulai banyak Lewatin gua. musisi-musisi itu yang karena jarang manggung nih akhirnya jadi bikin konten. Bang mau ngambil lahan orang lain lah, Bang. Ya enggak lah. Nakal nih. Tuh, itu nakalnya. Nakalnya gue tahu, berarti picik ini. Iya. Bertahan hidup. Iya. Enggak, berarti kan ini ada bakat terpendam ya. Gue belum lihat ini sebuah bakat, Iya. lebih usaha ini. Enggak, Sebuah usaha. tapi kalau penilaian gue nih Oke. ya, penilaian gue cara berkomunikasi abang ketika manggung, ketika abang ngobrol dengan lingkungan sekitar, emang Bang Ipang ini ada public speakingnya untuk menjadi seorang MC atau reporter atau jadi apa? Host, emang bener-bener ada banget. Jadi besok Bang Ipang akan bikin TikTok rencananya. Bikin TikTok Bang, oke Bang. Sementara ini saya bikin TikTok dulu karena gua gitu TikTok kesana kesini. Kebayang nggak? Ipang Lazuardi main TikTok. Nah tapi Kang Ing, Iya. jadi content creator nggak sekarang? Iyalah, belakangan Kalau gua gue sempat nggak lihat pernah berapa kali. bilang gue content creator, cuman apa yang gue lakuin setiap gue posting di medsos misalkan, itu semuanya secara tidak terkonsep sebetulnya. Oke. Gue orang yang ngeflow, gue nggak Oke. pernah harus dikonsep nih. Gue mau bikin video nih begini, gue loncat dari gedung misalkan. Oh di konsep ya begini ya, gue jatuhnya harus begini ya, matilah kalau konsep beneran mah sebetulnya. Nah itu beberapa kali yang kayak misalkan lo bilang ya flowing aja gitu ya, jalan aja iya, gitu. iya. Itu lo udah siapin kameramen segala Gue lihat macam. dulu teman-teman yang ada di sekitar gue atau minimal berdua. Wih asik nih, 1, 2 meter setengah, 3 meter. Yang lo Gua sering mampu nih. loncat-loncat gitu Tolong- ya. Tolong videoin, mau ngapain lo katanya gitu kan. Udah videoin gue, dia nggak tahu gue mau ngapain. Ya gue loncat aja. Gitu. Udah puas, ada kepuasan tersendiri. Nakal. Iya ya? Nakal. Iya enggak lah, itu passion. Passion. Oke. Passion. Enggak, lo kalau misalnya lo diminta untuk membuat konten yang lo Nah. banget, yang lo banget nih, itu yang gimana? Ini, nah sikap seperti itu akhirnya ini sebetulnya bisa gue maintain, Oke. ya kan? Ya, Ini bisa dikonsep, iya bisa dikonsep. bisa dibikin semenarik mungkin. Hmm. Nah akhirnya ada belakangan nih yang gue konsep secara tidak langsung, tapi kan namanya secara tidak langsung juga kan itu konsep, ya kan? Karena ini bukan spontan, tapi ini sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Sampai akhirnya ada beberapa yang berhubungan sama konsep tersebut tapi dilibatin dengan iklan.
sama banyak sekali produk-produk yang masuk yang Sombong. bukan banyak bang. Maaf ya. Lu udah nakal dan Nakal, sombong. sombong. Enggak, Gondrong. Nakal, gondrong, sombong. enggak bang. Emang gue apa ya, banyak sekali teman-teman yang ini ya, teman-teman yang beralih menjadi dari profesinya dari entertain sampai akhirnya mereka jadi UMKM kan. Oke. Jualan Vokalis jualan ini nggak ada manggung, akhirnya dagang seblak gitu ya, Oke. dagang cilok dan lain-lain. Iya. Ternyata taste dan aftertaste-nya enak dan ini bisa gue bilang ini layak ini untuk dijual seperti itu. Sampai akhirnya gue bantu sebantu-bantu gitu kan. Mun bahasa Sundana bantos bantos. Sini gue iklanin deh. Berarti kan cara gue iklan itu harus terkonsep dong. Ya. Ini gue mau ngapain ya? Gue nggak, orangnya bukan hard selling. Kalau gue bilang jualan, minum kopi ini tersedia di sini, harganya sekian, itu hard selling. Kalau gue sukanya hard selling. Kalau hard selling, kalau gue soft selling. Oke. Jadi Gue kayak bilang, apa tuh? ya nggak gue bilang apa-apa. Misalkan kalau lihat salah satu video di Instagram, gue pura-pura jadi orang gila. Oke. Gue hujan-hujanan, pure hujan-hujanan. Oh berarti itu lu lagi Iya, sampai biji mempromokan itu kena sesuatu. air ya, Iya, terlihat iya. ya. Kayak lo lagi main bola terus pakai boxer gitu, itu maksudnya Tunggu promosiin dong, boxernya jangan itu. ngomong biji lah. Apa tuh? Egypt. Dia kan sering main bola nih. Main bola biasa-biasa terus tiba-tiba udah tinggal pakai boxer doang. Yang dikelilingin orang-orang semuanya lengkap, dianya Iya, dianya telanjang. pakai nggak pakai apa-apa. Itu bagian dari konsep itu tadi. Enggak kalau itu. Kalau itu mah emang senang aja gue jailin teman-teman bola gitu. Mereka pada rapi, mereka pada jago, tapi nggak ada yang main bola pakai kolor doang. Ya udah gue gitu. Oh, iya, bener Nah, juga ya. gue pura-pura jadi orang gila tuh, tiduran di jalan depan rumah, hujan gede. Nah, Terus ada produk kebab tuh, temen gue. oke. Air lagi besar tuh. Ternyata kebabnya gue sangkutin ke wadah tuh, apa tuh, tempat lah. Ngalir sendiri, terus kena ke gue gitu. Apa nih? Wah enak, udah gue hujan-hujanan lagi sambil kebab gitu kan. Gue bilang kan itu, gue cuma iseng ngiklaninnya seperti itu. Iya. Ternyata ya Impact-nya. kalau komen sampai 400 lebih ya lumayan lah. Iya. Iya kan? Lucu Ternyata viewernya gak gue sangka-sangka. Gue bilang ini cuma 5.000 lah kalau liatin viewer. Ternyata sampai puluhan ribu, malah ngalahin follower gue gitu loh. Iya kan? Loh, berarti ini semenarik ini loh. Ininya apa? Apa tuh? Engagementnya. Engagementnya. Nah. Berarti belakangan ini kalau lagi sebagai seorang musisi yang lagi Itu di gua- pandemi ini lo melakukan itu Iya, untuk berarti gue bisa dibilang content creator bukan? gimana Ji? Semua yang ada di media sosial, sebenarnya semua orang yang main media sosial tuh content creator loh. Kan Walaupun- create konten. Walaupun dia nggak sengaja. Iya, kan itu konten. Jadi kalau buat gue kita semua content creator sih, cuma tinggal memang yang dikonsep apa enggak. Oke. Nah makanya ada beberapa orang juga yang pengen gue gabung sama mereka, si A, si B, si C, si D gitu ya. Collab. Collab dan lain-lain. Maaf, gue masih tolak dulu karena gue bukan orang seperti itu. Bukannya gue sombong sebetulnya, tapi gue belum. Cuma arogan doang lah ya. Enggak. Nakal. Cuman Nakal. Cuma egois lah gue ngelihat nilai. Enggak. Maksudnya- Waktunya lagi enggak Iya, cukup. iya. Lagi Enggak. enggak ada waktunya. Iya mudah-mudahan sih. Belakangan juga kan sering postingan motor-motoran itu. Nah itu agak aneh juga ya. Kenapa sih Maksudnya, aneh? eh, Tapi gua- emang sebelumnya seneng motoran. kayak terakhir nih motoran dirt bike misalkan ya, Ya. trail adventure dan Ya. lain-lain, itu bukan gua sebetulnya. Gua nggak pernah seperti itu. Tapi ada balik lagi ada klien yang gue pengen, yang pengen ada temen atau klien yang pengen gua kayaknya cocok nih, kayaknya lucu nih kalau Iing naik-naikan gitu. Deg-degan juga ya pertama-tama ya. Berarti lo mengalahkan idealisme atau maksudnya hal-hal yang nggak biasa lo lakukan tapi Nah ini jadi yang lo menariknya adalah selama pandemi ini banyak hal yang lakukan. Nggak biasa dikerjain. nggak biasa dikerjain, jadi new challenge, jadi sesuatu yang ternyata mereka melakukan ini, gue bilang ngapain sih seperti itu, tapi itu ternyata
menarik juga gitu kan. Apaan aja kan yang dilakukan yang nggak biasa dilakukan di pandemi ini? Ya itu misalkan photoshoot, model-modelan, Banyak di rumah gitu ya? Iya. Banyak ngerjain istri nggak? dikerjain. Kerjain. Oh enggak, aku kalau cuci piring sendiri. Cuci piring. Iya seperti itulah. Maksudnya yang aneh-aneh gitu ya, kayak naik gunung pakai motor, banyak hal-hal yang baru yang dilakukan. Kayaknya teman-teman di rumah juga pada gitu deh sekarang. Gak cuman para musisi ya. Maksudnya sama dengan teman-teman semuanya yang biasanya kerja kantoran, work from home, tiba-tiba ngelakuin hal lain gitu kan. Apa ya hal lainnya, misalkan benerin genteng, biasanya bayar tukang, ini ngerjain sendiri. Nah, Oh jadi lebih mandiri. iya. Kan Anda lagi nanya-nanya saya. Iya. Anda kan mau mengambil posisi saya. Tuh. Kan calon profesor tuh gitu nih. Mengamati. Anda lagi bertanya dengan mereka. Enggak, tadi lu lagi nanya dia dan lu lagi menilai gue. Iya. Ya kan? Iya. Siapa yang kentut tuh? Siapa yang kentut? Jadi lu lagi menilai Bang Ipang. Iya, maksudnya emang gue orangnya seperti itu, Bang. Selalu menyimak sambil mengobrol tapi menyimak. Oke. Dalam artian ini nih banyak nih yang harus gue ambil dari Anji. Oh. Ini dari cara abang diam, tapi gue bisa menilai ini. Ada menyimaknya seperti apa. begitu. Sebenarnya Bang Ipang tuh bukan menyimak. Dia lagi under pressure. Under pressure. Under pressure karena habis ini kita harus bikin lagu. Oh gitu. Dan lagi tugasnya Bang Ipang untuk bikin lagu, bukan gue ya. Dia emang ada acara bikin lagu. Kebiasaan Gua WK. kirain ke jam. Iya, Mak. Iya. Ada. Iya. Ada segmen yang namanya Anjing Jam. Apa? Anjing Jam. Anjing. Anjing Jam. Jam. Mau tahu? Jam, man. Hah? Mau tahu? Mau dong. Tapi habis ini ya. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Bang, ayo dong Bang. Apa nih? Sebagai host yang handal. Oke. Oke Bang, ayo Bang. Semangat, bisa yuk. Kita ngapain sekarang? Tapi gua percaya kok. Lu Kumaha? berdua kan orang songwriter yang luar biasa nih. Heeh. Jadi kalau nanggepin tadi obrolan nih, Hah? kesimpulannya kalau dibikin lagu itu ya, gitu kan Ya, maksudnya gitu ya. Iya, ha. Tunggu dulu atuh. Jadi sebenarnya kita mau jelasin bahwa buat yang baru nonton ya, obrolan warung kopi. Jadi selalu kebiasaan di segmen 3 ini adalah segmen Anjing Jam. Nah itu pertanyaannya gua tuh. Kenapa? Lu kayaknya nanya mulu. Ini penasaran nih, keren banget ini segmen ini nih. Gua belum pernah lihat. Lu nih. lihat kerennya karena apa? Ya belum pernah lihat ada konten kayak gini. Tiba-tiba ngejam terus bikin lagu ngedadak gitu kan. Iya. Jadi Anjing Jam itu adalah Anji dan Ipang ngejam. Tapi di konsep kan ini ya. Konsep. Konsep lah. Konsep dong. Oh, ini dia pembelajaran nih buat semua nih. Ini mah intelijensi, ini mah masalah IQ ini mah. Filosoto ini. Betul loh, buat seniman ini IQ yang besar ini seperti ini. Coba bikin aja. Tapi benar, emang jadi Iya. bikin sesuatu lagu terutama yang baru langsung dan dari hasil obrolan sama narasumber yang tamu yang datang itu sesuatu yang gak gampang sih sebenarnya. Dan baru kali ini gua bilang. Belum ada ya? Belum ada. Ya. Ada nggak? Belum ada. Ada konten bikin lagu langsung ada. Oke. Oh, ada. Virgon kayaknya pernah bikin dia dadakan kayak gitu. Tapi bukan hasil ngobrol kayak sekarang. Iya. Nah, kalau sekarang jadi sama Kang Iing nih sesuai kebiasaan kita kan mau bikin lagu. Ini episode berapa nih? Ini episode ke 175. Oh iya. Serius ya? Udah 400 Serius ya? masa sih? Kita udah episode ke-400. Oh, berarti besok 401 ya? Ya. Berarti 400 orang itu lu bikinin lagu ngedadak? Iya. Luar biasa nggak? Lebih dari luar biasa apa ya namanya? Luar angkasa. Nah, Bagus. Ini IQ-nya nih keren nih.
ngambil lahan orang lain nih kayaknya. Nakal. Ngambil lahannya Komeng. Komeng kan cepet tuh tanggepnya. Iya. Iya kan? Coba-coba kayak Jadi gitu. Kang Ing, nanti dulu. Jadi Kang Ing kasih kita quotes. Yang Jadi kira-kira Ing kan juga seorang musisi. Iya. Iya Tahu kalau dong. iya kalau dari obrolan tadi ya, Iya. Ya. gua orangnya kan pengen explore, selalu pengen mencoba hal yang baru, yang baru-baru, yang belum gua cobain, harus nih dicobain. Baik dan jeleknya gue yang nilai. Ada hitam, ada putih, ada positif, ada negatif, Oke. ada minyak, ada air gitu Oke. kan. Nah jadi kita gimana caranya buat ngajakin teman-teman semuanya nih untuk bisa mencoba hal baru dan jangan takut. Ke Iya. teman gitu. Netizen. Oke. Kalau di sini kan netizen. Tapi berani nggak ngomong ini ke istri? Ke istri. Iya. Janganlah, jangan coba yang baru. Cukup aku aja. Kamu juga mencoba yang baru? Jangan. Oh, jangan. Katanya cukup aku aja. Oh, cukup ke aku aja. Cukup ke aku. Jadi, Oke. jadi gimana? Kesimpulannya coba yang baru. Iya. Sesuatu yang baru itu kan banyak yang nggak kita tahu nih. Dicoba dulu lah hal yang baru asal. Mana tahu nemu gitu ya cara Ya, solusinya. betul. Nah itu maksud gua Mana itu tahu gampang. jadi sesuatu. Jadi sesuatu. Tapi yang wajar-wajar ya. Iya dong. Yang Cuma wajar dong maksudnya- yang pantas buat hidup kalian gitu. So maksudnya jadi kenapa kita mencoba sesuatu yang baru ini mungkin karena tadi under pressure atau karena ketemu jalan buntu. Iya, gitu ya. Jadi kalau ketemu Berjuang ya, survive ya. Kalau pressure kayaknya Bang Anji deh. Kalau gua jangan lah. kenapa? Bang Anji lebih berpengalaman. Kalau gua kayaknya belum siap untuk di pressure. Oke. Asik. Under pressure. Jadi jika jalanmu buntu, coba sesuatu yang baru ya. Ya. Ya kadang-kadang ya coba aja dulu. Mana tahu ntar jadinya seperti yang dimau. Mana tahu nemu yang seperti yang dimau. Jalan itu kan banyak. Iya. Tapi kita berarti Biasanya kalau nemu jalan yang buntu-buntu juga kan suka ada jalan gitu ya. Kalau Pengennya nggak sih balik selalu- lagi naik kayak gitu. Bukan jalan, terbang. Nggak pengennya sih gitu Ji. Selalu relate dengan narasumber ya. Nah, itu enak dari, tuh. Dari beberapa kan kita yang ngeliat image-nya Iing kan punk rock. Punk rock dong. Do you have the time? enggak, bukan. Ya tapi kadang-kadang kalau lagu tuh memang suka mirip-mirip kan chordnya. Ya Cuma karena kita chords itu aja. Iya. Gitar kan segini-gininya ya kan. Not juga itu aja. Tapi Kita coba yang mendekati aja ya. jangan buntu. Coba itu enak tuh. Nah, Jenny. Udah jago dia deh. udah jago. Jago deh. Gak enak kan dituju, Nggak gak enak, enak kan Bang. dituju. Iya. Emang dituju buat Bang, nutup tuju aja. buat nutup, Iya, Bang. Iya, iya. Gitu. Agak ngebeat ya, abang ngebeat ya. Agak up ya temponya ya. Agak sedikit ada sense ngepangnya gitu ya. Iya dong. Iya dong. Sesuai. Iya dong, sesuai. Oh, ini dari apa? Dari saya. Oke. Jalanmu buntu. Coba yang baru, kamu harus. Kali-kali aja jadi sesuatu. Itu enak tuh. Yang belum, Yang Yang belum kita tahu. Weh, udah itu aja. Mantap. Selesai. Yuk, terima Ya kasih. kan? Belum, weh. belum. Oh, Belum kumaha. Itu enak tuh yang Ya ini barusan. baru mulai. Jika jalanmu buntu. Temponya segitu ya, coba ya. Coba Coba ya. baru. Awas dari Kali buntu. aja jadi sesuatu yang belum kita tahu. Terus nanti ada weh. Bagi pang banget tuh. Enggak, kalau itu Ada kalau Beatles, dari Beatles punk, ya. Ada kalau Beatles, kalau Beatlesan. dari punk itu ada melodiknya. Oh. Itu namanya melodic punk kayak gitu. Nah, itu sense dapet tuh. Oh gitu. Nah, lo kan baru tahu ya. Melodic punk emang begitu? Belajarlah musik sama gue lah. Boleh. Enggak bagi-bagi ilmu. Iya, betul. Kalau Iya, punk iya. ada yang melodic punk namanya seperti itu. Oh iya dong. Kita harus
Offspring. Gini bang. Nah, ibang banget itu. Jadi ya. Jadi Coba ya, anaknya, coba. tolong dicatat ya liriknya tadi ya. Aman, dicatat. Aman. Oke, udah aman ya. Oke, coba ya. Kita coba seberapa. Kita coba. Bismillah dulu. Apa tadi liriknya? Jalanmu Jika nyeri. udah nggak usah pura-pura tuh udah ditulis. Oh, udah ditulisin, udah. Itu gimmick banget ya anaknya. Kalau kamu nyeri huntu, Oh, jika jalanmu buntu. Lagi ya. Eh. Ya udah kita coba ya. Oh, itu udah ditulis ya? Ya. Keren ini. Cepet tim Bener tim kreatifnya di sini produksinya mah. ya. Cepat. Let's Idea go. dapet semua. Yuk. Let's go. Gimana sih tadi? Jika jalanmu buntu, coba yang baru. Kali-kali aja jadi sesuatu yang belum kita tahu. Jika jalanmu buntu, coba yang baru. Kali-kali aja jadi sesuatu yang belum kita tahu. Apapun itu, Asik. Apapun itu, semoga aja jadi sesuatu untuk hidupku. Hey! Itu nanti kita rekam. direkam. Kita rekam, kita mau bikin album obrolan warung kopi. Ya. Ada bang, loyalty ya dikit ya. Tapi tadi dia ngomongnya tahu nggak? Tahu Nol nggak? koma aja bang, nol Dia koma ngomongnya apa bang? loyalty. Royalty. Royalty. Masih berharap sama royalty? Enggak. Masih berharap. Katanya tadi udah ada. Itu si royalty itu emang masih banyak ya? Kayak apa nada dering gitu-gitu masih ada? Masih. Oh emang begitu ya? Masih. Ini Masih. band gua gimana nggak ada yang ngabarin gua ya? Bentar ya. Hey. Oh jangan. Belum. Ini kita sebelum kita nutup, gue pengen tahu deh. Maksudnya selama pandemi ini lo bikin lagu nggak? Iseng. Bikin sekarang bikin. Nah, coba. Bikin sekarang. Ayo. Ngapain aja? Coba dong. Katanya anak band. Katanya anak band. Coba sesuatu yang baru. Lu nantangin gua bikin lagu Yoi. yang out of the box dari gua ya. Oke. Oke. Coba ya. Wes. Siap. Ada lah. Gimana? Kumaha. Nih ya. Teu poho deui grip na. Pura-pura mikir. Oh ini yang dari gua bang dulu. Anjir. Abang kan dulu pas suka pakai itu. Kartu perdana. Life hack, music hack. Nggak emang suka bikin kadang nggak serius juga sih. Cuman gue dengerin dulu ke istri yang pertama, terus ke teman-teman. Ini enak nggak gue punya lagu seperti ini? Wah enak tuh, enak. Padahal lu Gua nggak nggak tahu serius gua ya. Itu padahal lu nggak serius Iya, ya. apakah itu memuji atau Gak enak sama ya? suami. Nah itu kan, iya kan. Rese. Tapi menurut teman-teman ya lumayan enak lah katanya ada isi listening. Coba gitu kan. kayak pakai apa ya? Nggak pang ya? Oh. Enggak. Enggak seperti Selama kebiasaan yang pandemi ini kebanyakan gua senja. Wih, dari anak senja. Senja menuju Pang senja lah, pang senja lah. Hah? Pang senja. Enggak juga. Hello, apa kabar di sana? Di sini aku hanya bisa menunggu, membayangkan seperti apa mereka yang hidup mewah penuh dengan gembira. Oke. Hello, kini aku mengerti, membayangkan saja tak cukup untuk dinikmati. Haruskah aku berlari, karena ini semua tak hanya mimpi. Aku percaya hidup ini kan berarti. Aku percaya semua ini tak
takkan sampai di sini. Beda. Beda banget ya. Hah? Beda banget. Lu muji apa ngehina nih? Bagus nggak? Mau dihina Lah apa enggak, enggak? kita bilang beda tuh bukan muji atau menghina sih. Ini Beda kan? kelihatannya sih enggak muji nih. Enggak, itu sebenarnya curahan hati banget, Iya, sih, curahan iya, perasaan iya, banget iya. ya. Iya. Lo udah Makanya sebenarnya berburuk nyambung sama sangka. lagu yang barusan kita bikin. Apa? Ya karena kan Iya, membayangkan Seperti apa mereka Seperti apa yang mereka. hidup mewah penuh dengan gembira. Nah mungkin harus mencoba sesuatu yang baru. Iya. Gitu, Hello, kini aku mengerti. Membayangkan saja tak cukup untuk dinikmati. Haruskah aku berlari? Karena semua ini tak hanya mimpi. Begitu kan? Sedap. Jadi sekarang dari Kang Iing untuk menyikapi obrolan kali ini pesan buat sobat coklat kumaha. Pesen ya. Nah, pesan. Nggak tahu ini ini kesan nggak ya? Ini kesan apa pesan? Gitu. Oke. Pertama, untuk kita lihat tadi ngobrolin tentang konten kreator. Semuanya kalau nanyain tentang kreator ke gua, maksudnya mendingan jadi diri sendiri semuanya, nggak usah ngikutin orang lain. Tapi mencoba jadi diri sendiri tetap mencoba sesuatu yang baru juga bisa dong kan? Betul, gitu. Tapi alangkah lebih baik nggak ngikutin ngeciplak, apalagi ya ada konten ini kita ngikutin seperti ini gitu kan. Kita selalu harus cari sesuatu yang baru nih, mulai kreatif juga otaknya gitu ya. Tapi terinspirasi boleh. Terinspirasi boleh, nggak bisa sendiri. Ini gua kasih lagi nih. Itu pesannya? Ya enggak juga. Teman-teman talent juga, para musisi juga jangan patah semangat. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan di luar dari main band. Bisa lah. Bisa. Iya. Kita survive bareng-bareng, semoga sehat dan rezeki selalu bersama Anda semua. Amin. Itulah yang bisa kita ambil dari obrolan warung kopi kali ini. Terima kasih buat Kang Iing. Ini dikasih apa sih dalamnya tuh? Apa sih? Kenapa sih? Kok gue jadi gacor gini ya? Pokoknya sekali lagi kita di sini obrolan warung kopi bukan mau memberikan sebuah solusi dari masalah kamu. Mungkin bisa menambah masalah juga. Yang penting yang ngobrol-ngobrol aja. Iya. Silaturahmi. Iya. Ini hiburan lah ya. Nah, dan juga jangan lupa untuk cobain kopi bagi pejuang. Terima kasih Kang Iing sekali lagi. Sama-sama loh. Terima kasih. Ya. Kang Iing. Jangan kapok yang undang gue ya. Jika jalanmu buntu, coba yang baru. Kali-kali aja jadi sesuatu yang belum kita tahu. Jika jalanmu buntu, coba yang baru. Kali-kali aja jadi sesuatu yang belum kita tahu. Apapun itu, semoga aja jadi sesuatu untuk hidupmu. Lupa chordnya, lupa